Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kalau kita telusuri biang kerok atau biang gaduh di Nusantara, ini berasal dari orang yang sama. Apa yang disampaikan oleh Gus Nuril kami sepakat. Mereka hanya berganti baju. Mereka hanya berganti warna. Tetap orangnya ya itu-itu saja. Sampai adanya HTI, FPI, berubah lagi menjadi FPI Reborn, terus berubah lagi ke kini. Pokoknya sampai polemik nasab ini. Termasuk gaduh nasab ini, geger nasab ini asbabun nuzulnya, kalau dalam istilah Islam, ini ya mereka biang keroknya. Mereka mengatakan nasab Wali Songo putus. Orang yang mengaku cucu Wali Songo hari ini adalah bohong. Ini loh yang memicu perpecahan, ini loh yang memicu konflik, sehingga pribumi bangkit, Terah Wali Songo bangkit, membuka manuskrip, membedah kitab-kitab yang tersimpan rapat-rapat di dalam kota. Akhirnya ternyata mereka yang nasabnya terputus, nasabnya tidak terkonfirmasi. Sayyid Ahmad bin Isa cuma punya putra 3, Ahmad, Husain, dan Ali. Tidak punya nama putra bernama Ubaidillah atau Abdullah. Dan durasi antara Sayyid Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini 550 tahun lebih. Nah, inilah membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Gus Nuril ya, ini secara bahasa intelijen ini menarik. Biang gaduh, biang kesruh, biang geger di Nusantara itu ya mereka. Cuma mereka berganti baju, berganti warna, berganti pola, tetap biang kerok. Mulai pembelokan sejarah, pergantian atau nama-nama tokoh diganti, terus sejarah didistorsi oleh mereka. Nah, ini loh biang kerok. Makanya kalau ada narasi kami ya sebagai pembenci habaib atau pengawal tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pembenci habaib atau pemecah belah umat. Ini sebenarnya pemecah belah umat itu ya mereka. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Nuril tentang biang kerok, biang kesruh, biang rusuh di Nusantara. Ini adalah mereka. Cuma mereka ganti baju, ganti peran, ganti warna. Pokoknya kalau urusan gonta-ganti itu ahli mereka. FPI berganti dengan FPI Reborn, tetap mereka seperti itu. Nah, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Gus Nuril tentang fenomena hari ini, polemik nasab yang terjadi hari ini. Ini kalau kita renungi, ini sesuai dengan fakta yang terjadi. Kita dengarkan bareng-bareng. Sekarang itu hanya ganti baju saja. Gegeran di Indonesia ini hanya ganti warna saja. Dari mulai gegeran pilkada sampai pilpres, sampai mulai terminologi cicak, terminologi kodok, sampai terminologi yang lain. Ini berbahaya dan itu harus ada kepedulian dari Menteri Dalam Negeri. Kemarin saya sudah silaturahmi kepada beliau, tapi belum sempat ngomong banyak. Saya ditemui Mendagri sendiri, ditemui sekjennya Komjen Tompi sendiri, sampai
jam 6 sore, tapi belum banyak. Sebaiknya ada kepedulian, persoalan ini harus ditangani dengan benar, jangan dianggap sebagai ecek-ecek. Ini persoalan yang mengerikan. Nanti bisa menjadi perang saudara secara meluas. Karena berkaitan dengan SARA. Isu SARA, suku, agama, ras, kepercayaan. Ini orang-orang Arab kafiran dari Yaman itu sering anti Cina, anti Cina, anti Cina. Itu ras. Coba kalau orang Cina ngomong juga sama, anti Arab, anti Arab, anti Arab. Toh mereka sama-sama pendatang, sama-sama imigrasi, sama-sama imigran. Nggak ada bedanya, mereka itu pendatang aja, tamu aja. Makanya mulai penanganan dengan cara benar. Kapolri juga harus bertanya yang benar kepada seseorang atau kelompok atau lembaga yang mengerti persoalan ini. Karena pertarungan antara nasab ini sudah ada sejak zaman lama. Hanya saja orang NU itu masih melihat sebutir keturunan Nabi yang ada di Indonesia. Karena kebaikannya membawa suudon, membawa husnudon kepada orang-orang yang diakui sebagai keturunan Nabi. Menarik kan? Lah celakanya orang menipu kan ada batas. Ini kalau mengaku saya anak turunnya Soekarno masih wajar. Karena orang Indonesia, rakyat Indonesia, Wong Jawa, dan presidennya juga Soekarno. Ya kan? Bapak revolusi dan menggerakkan semua rakyat dan rakyat merasa bersama dia. Itu masih ada wajar meskipun tidak ada keturunan sebenarnya. Saya anak turunnya Bung Hatta bisa saja, tapi ini gendeng-gendengan, ini gendeng mangan sabun ini. Jadi ulama NU mengakui Habib yang sokeh yang ada hubungannya dengan Nabi, nama gelarannya adalah Sayyid dan Syarif. Ini ada kelompok yang mengaku keturunan Nabi juga dari warga yang berbeda, Bani yang berbeda. Jadi memang beda antara Syarif, Sayyid, Habib. Jadi kalau Syarif dan Sayyid itu memang keturunan Nabi, bisa dites DNA secara kesehatan. Nah kalau Habib ini masih dipertanyakan, dalam tanda petik masih dipertanyakan, karena dari telusuran penelitian, kan penelitian ini bisa dengan penelitian perpustakaan, dari data-data semuanya untuk menyusun tesa, antitesa sampai sintesa, itu kan diawali dengan pendapat dulu, baru kemudian mencari bentuk-bentuk teorinya. Nah itu ada searching searching kepustakaan, dan itu dibenarkan dalam bentuk penelitian. Sesudah penelitian ini kok kemudian masih menimbulkan gonjang-ganjing karena berkaitan dengan khasanah buku yang diteliti, diterbitkan sebelum klaim sebagai dzurriyyah Nabi itu ada, dan klaim sesudah dzurriyyah Nabi itu ada, tidak cocok, tidak serujuk. Yang merasa keturunan Nabi merasa punya bukunya, yang tidak merasa menganggap tidak keturunan Nabi tidak punya juga bukunya. Itulah apa yang disampaikan oleh Gus Nuril. Ini memang menarik untuk kita cermati bersama, untuk bahan renungan kita bersama. Biang kerok, biang gaduh di Nusantara ini kalau kita telusuri ya berasal dari mereka-mereka. Sampai ada gegeran nasab seperti ini. Mereka itu ahli bikin framing, ahli bikin narasi. Memutarbalikkan fakta adalah salah satu keahlian mereka. Banyak sekali rekam jejak bagaimana mereka itu omongannya itu tidak bisa dipegang. Kalau istilah orang Jawa, esuk dele sore tempe, plin plan, monyah manyi.
Nah, begitu istilahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita tentunya ingat bagaimana imam besar mereka mengatakan, hari ini banyak orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi. Buktikan, wajib tes DNA. Dulu, sekarang apakah sang imam besar berani tes DNA? Saya katakan, tidak akan berani. No, tidak akan berani. Karena sudah tahu hasil dari tes DNA saudara-saudaranya. Seperti Mbak Najwa Shihab sudah tes DNA dan darahnya jelas unsur Arab saja bukan. Logikanya sederhana, Arab saja bukan mengaku cucu Nabi. Padahal Nabi adalah turunan orang Arab suku Quraisy, jelas. Dari video yang telah kami sajikan, cuplikan video bersama Gus Nuril, ini setidaknya akan menjernihkan otak kita. Bagi para mukibul yang senang dikibulin, ya siapa tahu tercerahkan. Terus mau berpikir ulang, berpikir yang jernih, bahwa biang gaduh, biang kerok, biang rusuh di Nusantara itu ya mereka-mereka. Cuma beda kemasan saja, beda penampilan, ganti baju, ganti kostum, waktunya berubah. Pasti mereka seperti itu. Ngeri kan? Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.